Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,17% ke angka 5.933. Penurunan hari ini masih wajar karena ISG sudah dekat dengan resisten kuatnya di angka 6.000. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan membahas tentang saham Antam dan TINS yang hari ini masih terus naik dan telah mencapai target analisa. Video akan kami upload jam 8 malam nanti. Dan di video ini kami akan menganalisa beberapa saham bagus yang saat ini mulai terkena koreksi dan masih ada potensi untuk naik ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1155. Bisa kita lihat di grafik. WSKT saat ini trennya masih uptrend, tetapi saat menyentuh harga 1200 bisa kita lihat WSKT mulai bergerak turun. Jadi dalam satu minggu terakhir ini WSKT sempat berusaha untuk naik di atas harga 1200, tapi setiap kali menyentuh atau mendekati harga 1200 WSKT mulai turun. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 1100. Sedangkan untuk support kuatnya saat ini berada di harga 1000. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1000, WSKT trennya masih uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan naik melewati resisten harga 1200. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham WSKT di harga bawah maupun harga atas, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 100. Karena saat ini trennya masih uptrend. Dan penurunan ini masih wajar karena WSKT masih gagal naik menembus resisten harga 1200. Untuk support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 910. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 815. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan asing dalam satu minggu terakhir ini juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat dalam satu minggu ke depan WSKT masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 1100 sampai harga 1000. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk teman-teman yang belum sempat entry sebelumnya untuk tunggu di daerah supportnya. Jadi kita bisa tunggu di harga 1100 atau di harga 1000. Saat terlihat rebound kita bisa ikutan entry. Dan ingat hold saja selama masih bertahan di atas harga 1000. Dan saat terkonfirmasi WSKT berhasil rebound dari harga 1100 atau harga 1000 dan berhasil naik menembus harga 1200, maka WSKT akan lanjut uptrendnya dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1300. Dan masih ada potensi untuk jangka menengah mencapai harga 1500. Jadi apabila naik, target terdekat di harga 1300 dan target untuk jangka menengah adalah di harga 1500. Jadi bisa kita lihat sebelumnya WSKT masih gagal break beberapa kali dari harga 1500. Jadi harga 1500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham WSKT. Tapi apabila tujuannya memang untuk trading jangka panjang atau investasi, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren atau secara grafik bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak downtrend saat ini pelan-pelan sudah mulai bergerak naik kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Jadi setelah tadi saya bahas saham WSKT, PTPP juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 1585. Untuk saham PTPP ini
resisten berada di harga 1.700. Jadi pada saat PTPP kemarin berusaha naik menembus resisten ini terlihat masih gagal. Jika kita tarik mundur, harga 1.700 merupakan resisten yang lumayan kuat. Karena sebelumnya pada Desember tahun lalu juga PTPP masih kesulitan untuk naik menembus resisten ini. Setelah itu mulai turun dan bergerak downtrend. Dan saat ini juga PTPP saat menyentuh harga atau mendekati harga 1.700 mulai turun. Dan saat ini telah turun di bawah harga 1.600. Untuk support berikutnya berada di harga 1.500. Di sekitar daerah sini. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan PTPP walaupun hari ini turun, trennya masih uptrend. Jadi walaupun sudah turun atau terbentuk candle hitam 2 hari, bukan berarti saat ini PTPP sudah bergerak downtrend, tapi masih uptrend selama masih bertahan di atas harga 1.500. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1.500, garis uptrendnya belum patah. Tapi apabila support di harga 1.500 terlewati, maka PTPP bisa kita sebut garis uptrendnya telah patah dan ke depannya akan bergerak sideways cenderung downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat terus melakukan distribusi pada saham ini. Untuk teman-teman bingung kenapa ini akumulasi, pada terlihat kesannya seller lebih banyak daripada buyer. Bisa kita lihat yang netnya. Di sini terlihat bandar melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP juga masih ada peluang untuk turun mendekati daerah support di harga 1.500. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat sempat terbentuk gap up di sekitar harga 1.500-an. Jadi ada potensi PTPP untuk turun menutupin gap ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di daerah support di sekitar harga 1.500. Jadi saat PTPP mulai turun mendekati atau menyentuh harga 1.500, terlihat rebound atau terbentuk candle putih yang solid, kita bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 1.500 ini. Karena harga 1.500 saat ini merupakan supportnya. Sedangkan untuk support di garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.170. Dan support EMA 50 lumayan jauh dengan candle saat ini. Jadi kita nggak bisa berharap hold selama bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Karena apabila teman-teman sudah berhasil membeli sekitar harga 1.600-an, turun sampai garis EMA 50 atau 150, kerugiannya sudah lumayan dalam. Dan saat terkonfirmasi PTPP berhasil rebound dari harga 1.500 dan naik, saat break dari harga 1.700, maka PTPP potensi kedepannya adalah di harga 1.800 untuk target berikutnya. Sedangkan untuk target jangka menengah di sekitar harga 2.000 sampai 2.100. Jadi saham ini juga sama kayak saham WSKT, untuk jangka panjang atau minimal sampai Januari tahun depan atau Februari tahun depan masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya menganalisa saham keras. Saham keras pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 448. Dan hari ini walaupun ditutup bertahan di atas harga 448, keras sempat naik menyentuh harga 470. Tapi menjelang penutupan balik kembali di harga semula. Jika kita perhatikan, keras selama 2 minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Dan masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 450. Untuk tren jangka menengah, keras saat ini masih uptrend. Cuma memang setelah menyentuh atau mendekati harga 450, keras mulai bergerak sideways. Dan telah beberapa kali berusaha untuk break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 400. Untuk support minornya berada di sekitar harga 430. Bisa kita lihat, keras memang telah beberapa kali naik di atas harga 450 dan selalu turun kembali.
Jadi setelah 2 kali sempat naik menyentuh harga 470. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 400. Jadi hampir mirip dengan support di harga 400. Sedangkan untuk support EMA 150 berada di sekitar harga 346. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan hari ini asing terlihat melakukan distribusi. Tapi jika kita tarik selama 2 minggu terakhir ini, asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham keras bisa amati terus saham ini. Tunggu sampai konfirmasi keras berhasil naik atau break dari harga 450 baru teman-teman entry. Karena selama masih gagal break, keras masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun menuju harga 430. Tapi apabila berhasil break, maka keras akan melanjutkan uptrendnya dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target di harga 500. Jadi saat ini walaupun gagal break, potensi ke depan keras menurut saya masih oke. Karena masih ada potensi untuk ke harga 500. Dan juga merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham keras. Jadi selain resisten kuat di harga 450, resisten kuat berikutnya adalah di harga 500. Masih ada satu resisten minor di harga 480. Tapi menurut saya apabila berhasil break di harga 450, target berikutnya adalah di harga 500. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli sahamnya di harga bawah, hold saja terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, potensi keras masih bagus untuk melanjutkan kenaikan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Meras. Saham Meras pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 770. Bisa kita lihat di grafik, selama 2-3 minggu terakhir ini Meras juga masih bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat uptrend. Jadi sebelum bergerak sideways, Meras berada di bawah garis EMA 50. Setelah berusaha break dari garis EMA 50, setelah berhasil break, Meras langsung naik tinggi dan menembus resisten kuat di EMA 150. Setelah berhasil menembus resisten kuat ini, Meras terus uptrend, tapi saat menyentuh atau mendekati harga 800, Meras mulai bergerak sideways karena masih gagal break dari resisten di harga 800. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 730. Jadi saat ini untuk teman-teman yang ingin swing trade, sahamnya juga masih oke karena jarak support dan resisten lumayan jauh. Jadi kita bisa tunggu di sekitar daerah support. Apabila berhasil rebound, kita entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka menengah atau jangka panjang, saham ini juga masih sangat layak untuk di hold. Karena secara history, biasanya Desember Meras juga masih terus melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini Meras mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk saham Meras sebaiknya wait and see dulu. Dan paling aman adalah tunggu di sekitar harga 730 sampai 700. Saat terlihat rebound baru kita entry. Dan apabila kita lihat saham di satu sektor yang sama, yaitu saham MAPI, MAPI juga saat ini masih bergerak sideways. Dan masih berusaha untuk break dari resisten di harga 900. Tapi saat ini MAPI sudah mulai bergerak naik setelah berhasil rebound dari daerah support di harga 800. Jadi untuk saham Meras juga bisa kita tunggu. Jadi kita tetap tunggu di daerah supportnya. Apabila berhasil rebound, kita bisa entry. Dan apabila resisten harga 800 terlewati, maka Meras target berikutnya adalah di harga 1000. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Meras di garis EMA 50 atau 150, menurut saya sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun saat ini trennya masih sideways,
untuk tren jangka menengah masih uptrend. Ada satu saham lagi yang menurut saya layak untuk teman-teman amati, yaitu saham Dimas, yang dari kemarin telah saya analisa dan saya sarankan untuk masuk watchlist dan amati karena saat ini masih dekat dengan daerah support di EMA 50 dan saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50-nya. Jadi support di EMA 50 saat ini merupakan support yang bisa menahan penurunan dari saham Dimas. Dan jika kita perhatikan hari ini teman-teman Dimas juga sudah mulai bergerak naik. Jadi base juga sebelumnya sempat menyentuh daerah support di EMA 50, saat ini sudah mulai berhasil naik dan berusaha untuk break dari resisten di harga 200. Jadi bisa kita pantau saham Dimas apakah bisa mengikuti teman-temannya yang satu sektor untuk rebound dan naik kembali ke resisten di harga 280. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.